Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa kondisi bagi wanita yang bercadar boleh memperlihatkan wajahnya. Tapi sebelumnya kami ingin menekankan bahwa menutup wajah bagi wanita adalah ajaran Islam dan diajarkan oleh para ulama semua madhab, bukan budaya Arab dan bukan ajaran radikal. Ulama madhab yang 4 memerintahkan wanita untuk menutup wajah, walaupun mereka berbeda pendapat antara sunnah dan wajib. Yang menjadi dalilnya adalah di dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat yang ke-59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dayin wa kana Allahu ghafurur rahima. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. Adanya khilafiyah tersebut di antara para ulama mengenai memakai jilbab atau penutup wajah, apakah wajah termasuk aurat atau bukan? Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat tidak wajibnya menutup wajah dan telapak tangan, namun hukumnya sunnah. Mengenai adanya khilafiyah tersebut, karena para ulama berbeda pendapat mengenai apakah wajah termasuk aurat atau bukan. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat tidak wajibnya menutup wajah dan telapak tangan, namun hukumnya sunnah. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat wajibnya menutup wajah dan telapak tangan. Jika penjelasan di atas dipahami, maka bagi wanita muslimah yang berpegang pada pendapat ulama yang tidak mewajibkan untuk menutup wajah, boleh bagi mereka membuka wajahnya dan telapak tangannya. Namun lebih utamanya adalah menutup wajahnya dan tangannya. Sedangkan bagi wanita muslimah yang berpegang pada pendapat ulama yang mewajibkan menutup wajah dan telapak tangan, maka wajib bagi mereka untuk istiqomah menutup wajah dan telapak tangan dan tidak membukanya di hadapan laki non mahram. Dan memang ada beberapa keadaan di mana mereka boleh membuka wajahnya. Yang pertama, wanita boleh membuka wajahnya di depan keluarga yang termasuk mahram. Jika ada di depan keluarga yang masih termasuk mahram seperti ayah, ibu, mertua, saudara kandung, anak, kakek, nenek, dan semisalnya, tidak mengapa seorang wanita muslimah memperlihatkan wajahnya. As-Sarwani beliau berkata, jami'u badaniha hattal wajhi wal kafaini alal mu'tamadi wa auratu bin nisbati linadil ajanibi ilaiha. Artinya, aurat wanita terhadap pandangan laki ajnabi atau non mahram yaitu seluruh tubuh termasuk wajah dan telapak tangan menurut pendapat yang mu'tamad. Imam Al-Juwaini mengatakan al-ajnabiyatu fala yahillu lil ajnabiyyi ayyang dura minha ila ghairil wajhi wal kafaini min ghairi hajatin amma.
Adapun wanita ajnabiyah tidak halal bagi lelaki ajnabi untuk melihatnya kecuali wajah dan telapak tangan. Berarti di depan orang yang bukan ajnabi boleh memperlihatkan wajah dan telapak tangan. Kedua, wanita boleh melihatkan wajah dan telapak tangannya saat ada lelaki yang melakukan nador untuk mengkhitbahnya atau meminangnya. Islam mensyariatkan nador atau melihat, yaitu lelaki yang ingin menikahi seorang wanita dipersilahkan melihat dari wanita tersebut hal-hal yang bisa membuatnya bersemangat untuk menikahinya. Di antara dalil hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, "Kuntu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'atahu rajulun fa'akhbarahu annahu tazawwaja mar'atan minal ansari faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anadurta ilaiha qala la qala fadhhab fangdur ilaiha fa inna fi a'yunil ansari syai'an." Artinya, suatu saat saya berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu datanglah seorang lelaki mengabarkan kepada beliau bahwa ia ingin menikahi seorang wanita Ansor. Rasulullah berkata kepadanya, "Apakah engkau sudah melihatnya?" Ia berkata, "Belum." Nabi bersabda, "Kalau begitu pergilah dan lihatlah wanita Ansor tersebut, karena pada mata mereka terdapat sesuatu." Hadis riwayat Muslim nomor 1424. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, beliau mengatakan, "La na'lamu baina ahlil ilmi khilafan fi ibahatin nadhari ilal mar'ati liman arada nikahaha." Artinya, tidak kami ketahui adanya perbedaan pendapat di antara para ulama tentang bolehnya melihat wajah wanita bagi orang yang ingin meminangnya. Syekh Khalid Al-Musaykih menjelaskan bahwa bolehnya nador ini ada syarat-syaratnya. Pertama, lelaki tersebut memiliki sangkaan kuat bahwa lamarannya akan diterima. Jika lelaki tersebut sudah tahu bahwa kalau ia melamar wanita-wanita yang ingin dia nikahi itu pasti lamarannya ditolak, maka tidak boleh nador atau melihat. Dan kalau begitu, apa faedahnya nador dalam hal ini? Yang kedua, tidak boleh dilakukan dengan berdua-duaan atau khalwat. Kalau dalam nador ini dilakukan dengan khulwah, maka tidak diperbolehkan. Yang ketiga, aman dari letupan syahwat. Jika dengan nador itu timbul gejolak syahwat, maka wajib untuk segera menjauh dan tidak melanjutkan nador. Yang keempat, dilakukan sekadar kebutuhan saja. Maksudnya, jika sudah melihat si wanita lalu timbul perasaan dalam hatinya, sudah merasa senang maksudnya, maka tidak perlu dilanjutkan lagi nadornya. Yang kelima, hanya melihat 5 hal. Seorang laki-laki yang ingin melamar seorang wanita, jika ia ingin melihat si wanita tersebut, diperbolehkan melihat 5 hal. Pertama, wajah, leher, kepala, kaki dari mulai mata kaki hingga ke bawah, dan yang terakhir, melihat tangan dari pergelangan tangan hingga jari. Yang keenam, hendaknya si wanita tampil seperti biasanya, karena ia adalah ajnabiyah. Tidak boleh ia memakai perhiasan dan hal-hal yang diharamkan, karena bagi selelaki ia adalah ajnabiyah atau bukan mahramnya. Namun bukan berarti si wanita tampil kusut dan berantakan. Yang ketiga, si wanita diperbolehkan membuka wajahnya ialah ketika melakukan jual beli. Wanita diperbolehkan menampakkan wajah dan kedua telapak tangannya ketika melakukan jual beli jika memang diperlukan, agar tidak menimbulkan kesalahan sehingga terjadi kerugian dan hilang harta seorang muslim. Karena harta seorang muslim itu terjaga. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum."
Sesungguhnya darah dan harta kalian haram bagi sesama kalian. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1739 dan Imam Muslim nomor 1679. Untuk pembahasannya, saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.